Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara kita gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, Ustaz. Oke, alhamdulillah. Semoga sehat dan semangat untuk melakukan tugas mengajar. Ya. Oke, baik. Nah, saudara kita, alhamdulillah, saya senang sekali hari ini kita bisa bertemu. Kemudian kita akan mencoba membahas rencana persiapan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, kira-kira nanti PPKN Pendidikan Pancasila itu mau ngajar materi apa, Ustaz? Saya hari ini mau mengajar materi mengenai norma di masyarakat. Norma-norma di masyarakat. Oke, baik. Nah, dari norma-norma nanti berarti kira-kira tujuan pembelajaran yang pengen dicapai apa? Tujuan pembelajaran saya hari ini Ya. ingin siswa itu tahu kira-kira bentuk-bentuk norma yang berlaku di masyarakat itu apa saja. Oh gitu ya. Nanti supaya anak-anak kemudian bisa mengidentifikasi norma-norma apa saja yang ada di masyarakat. Oke, baik. Nah, supaya nanti tujuan itu tercapai, kira-kira strateginya atau model pembelajarannya seperti apa? Model pembelajaran saya hari ini ingin menggunakan TGT. TGT ya? Iya, nanti anak-anak Pakai setelah pemberian game. materi, Ya. materi itu lalu diajak untuk bermain. Oke, baik. Wah, ini menarik sekali. Nah, anak-anak akan seneng berarti nanti. Oke, kira-kira nih dari rencana model pembelajaran TGT tadi untuk melibatkan siswa secara aktif itu bagaimana? Nanti siswa akan saya bagi ke dalam kelompok. Namun terkadang memang tidak saya pungkiri ya, dalam satu kelompok kan pasti nanti ada siswa yang aktif, ada siswa yang tidak aktif, dan itu masih menjadi kekhawatiran saya. Oke, berarti ada kekhawatiran Oke. nanti siswa ada yang tidak bisa bekerja sama, tidak aktif gitu ya. Nah, kira-kira dari kekhawatiran itu apa strategi yang nanti bisa Ustadzah lakukan supaya anak-anak itu semuanya bisa terlibat dan memiliki kesempatan untuk berbicara? Jadi sebelum mulai pembelajaran, saya akan melakukan survei minat belajar. Kira-kira Oh, gitu. siswa itu gaya belajar atau minat itu seperti apa? Jadi dulu anak-anak memfokuskan pembagian di kelompoknya bagaimana? Oh gitu ya. Wah, itu nampaknya sangat efektif ya. Semoga nanti berjalan sesuai rencana. Nah, kira-kira pembagian kelompok tadi kan sesuai dengan minat siswa gitu ya, supaya nanti panjenengan bisa kemudian memberikan tugas sesuai minat bakatnya. Oke, baik. Itu ide yang sangat luar biasa. Nah, kemudian untuk menilai pemahaman siswa bagaimana? Jadi setelahnya siswa-siswa akan saya berikan kuis dengan materi norma. Oh, berarti setelah bermain game lalu ada kuisnya. Iya. Gitu ya. Ya, berarti nanti siswa tentu akan sangat antusias dan menarik ini ya, Iya, tidak hanya semoga. belajar tapi juga bermain game. Itu nampaknya langkah yang sangat bagus, Ustazah. Nanti insya Allah semoga bisa diterapkan dengan baik gitu ya. Nah, apakah ada hal yang lain yang mungkin perlu kita diskusikan? Saya ingin tahu bagaimana caranya memotivasi anak-anak supaya berani dan mau bicara di dalam kelas. Oke, wah itu memang problem yang klasik gitu ya. Ada anak-anak yang pemalu gitu ya, yang nanti juga ada yang tidak berani gitu. Nah, kira-kira kalau sejauh ini, kalau ada yang seperti itu, kira-kira bagaimana treatment yang jenengan lakukan biasanya? Biasanya anak-anak saya berikan waktu untuk mencari jawabannya di buku tulis, di buku paket, dan nanti saya tanyakan pulang. Oke, baiklah, ini cukup pendekatannya bagus sekali. Nah, nanti kita coba bagaimana penerapan strategi yang dengan tadi sudah sampaikan dalam pembelajaran seperti apa, gitu ya. Baik, nanti sebelum melakukan proses pembelajaran, silakan dibuat RPP-nya, kemudian nanti kita coba diskusi lagi gitu ya, dan semoga pelaksanaan pembelajaran bisa lancar. Gitu nggih, Ustazah? Baik, terima kasih Ustazah kita. Semoga nanti pelaksanaan observasi bisa berjalan lancar. Gitu nggih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik, Ustaz. Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kira-kira hari ini jadi sudah siap mengajar? Iya, insya Allah Sudah. siap walaupun sedikit dikit. Oke, tidak apa-apa, santai aja. Insya Allah anak-anak nanti bisa diajak kompromi, kemudian bisa melaksanakan KPM dengan tertib. Oke, kalau sudah siap, semua perangkat sudah siap? Iya, Media sudah siap. Oke, baik. Setelah ini saya akan
duduk di belakang nanti akan memantau bagaimana Ustazah melakukan kegiatan pembelajaran dan juga anak-anak terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Oke, baik, monggo silakan Ustazah bisa melakukan kegiatan pembelajaran. Oke anak-anak, Ustazah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum mulai pembelajaran, silakan satu orang pimpin doa ke depan. Siapa yang hari ini pimpin? Satu orang saja. Boleh ya, silakan pimpin.
kebiasaan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, kira-kira contohnya apa ya? Dari ngasih tadi contoh nggak? Mas Kenzi lagi, boleh. Kira-kira contohnya apa ya norma kesopanan? Tidak memotong pembicaraan orang lain, boleh. Ada lagi yang mau ngasih contoh? Mas Abdel, apa Mas Abdel? Berbicara yang sopan. Apa Mas Tiga? Memakai adat yang sopan. Menghormati adat orang lain, mungkin ya, boleh. Sekarang kita tanya, apa sih sanksi yang diberikan? Atau kira-kira apa sih sanksi dari orang yang melanggar norma kesopanan? Mbak Alkira dulu, Mbak Alkira. Dikucilkan, boleh. Ada lagi? Saya dikucilkan. Kenzi lagi, apa Mas Kenzi? Tidak dihargai dengan orang lain, boleh. Sekarang kita lanjutkan norma berikutnya. Norma agama. Norma agama itu kira-kira gimana ya pengertiannya? Dina, boleh Mbak Dina? Norma agama adalah aturan yang berasal dari kitab suci. Iya, norma agama itu aturan yang berasal dari kitab suci agama masing-masing. Kalau kita sebagai umat muslim otomatis norma kita itu berasal dari Al-Quran. Jadi semua tingkah laku kita agar sesuai dengan norma agama itu sesuai dengan Al-Quran. Siapa yang mau kasih contoh sikapnya? Norma agama, Gian, boleh Mas Gian. Apa contohnya? Norma agama? Beribadah boleh. Kalau kita sebagai orang Islam itu beribadahnya dari sholat, mengaji, kayak gitu. Nah, sekarang sanksinya norma agama apa? Mbak Lana? Mendapatkan dosa, selain mendapatkan dosa, Kenzi? Masuk neraka. Ada lagi? Arena? Dia udah mendapat dosa dari Tuhan. Karena sejatinya semua yang kita lakukan nantinya akan kembali lagi ke kita. Makanya kalau misalnya kita ingin hidup tenang, jangan sampai kita mengganggu orang lain. Kita lanjut ke norma yang ketiga, norma kesusilaan. Apa sih norma kesusilaan? Mas Dimas? Norma yang berasal dari hati nurani. Jadi kalau kita berasal dari hati nurani, itu kita sesuai dengan diri kita masing-masing. Kita bisa menilai apakah perbuatan yang kita lakukan itu baik, apakah perbuatan yang kita lakukan buruk. Itu kan sesuai dari nurani kita masing-masing. Nah, sekarang contohnya itu apa sih, Mas Asfa? Tidak sombong, boleh. Ada lagi Mas Kian? Jujur, ada lagi kan? Yang masih contoh tentang kesusilaan? Mas Radita? Iya, tidak melecehkan kehormatan orang lain. Seperti yang Anda ketahui, ini tuh. Oh, Mas Abdul, boleh Mas Abdul gimana? Tidak menganiaya teman, boleh. Kalau bercanda gak usah berlebihan ya, kalau berarti tekannya. Nah, kira-kira kalau misalnya melanggar norma kesusilaan itu sanksinya apa ya? Gantian ya, bersedia, boleh. Merasa menyesal, ada lagi? Mas Bima? Malu, kamu Mas Kenzi? Rasa tidak enak, Mas Asfa? Menyesal juga, Mas? Cemas, betul. Kamu kira-kira nih, kalau misalnya habis mukul temanmu, ada perasaan bersalah nggak karena emosi sesaat? Jadi kamu kesel sama temanmu, pengen mukul terus kamu mukul beneran, terus temanmu ternyata luka, lecet, tegang. Kamu menyesal nggak? Menyesal. Terus kamu misalnya berbohong, bilang ke mama, "Mama, aku tadi dapat nilai 100." Ternyata nggak 100. Jadi kamu merasa bersalah nggak sama mama? Merasa bersalah karena norma kesusilaan itu berdasarkan berarti nuranimu. Sekarang terakhir, norma hukum. Norma hukum itu apa sih? Ada yang berani? Ada yang baru saja? Mas Kian boleh? Apa norma hukum Mas Kian? Iya betul kita. Kalau norma hukum ini, kalau yang lain kan namanya tidak tertulis. Nah, kalau norma hukum ini berbeda karena dia dibuat oleh pemerintah dan DPR selaku sebagai wakil kita sebagai rakyat, dia pasti akan tertulis support mengikat kita. Nah, kira-kira contohnya apa ya norma hukum? Dirga boleh? Membayar pajak yang benar
Ya, jadi. Bagaimana? Dan pembatalannya Mas Dylan? Tidak korupsi. Nah, kira-kira karena norma UTS apa mengikat sanksinya apa ya kira-kira? Mbak Ica, berarti ya, Mbak Ica. Di penjara habis A, habis A. Didenda pasal apa A? Dipidana. Nah, masa aku nggak boleh Hukum mati. dihukum mati? Mas Kenzi A? Mas Kenzi. Dihakimi. Nah, karena dia sifatnya mengikat, otomatis kalau misalnya kita salah pasti langsung kena sanksi dari negara kita, gitu ya. Nah, sekarang setelah kita ada perubahan. Kemarin kita udah belajar norma itu kan ada dua, yang universal dan lokal. Universal itu apa ya kemarin? Ada yang bisa bantu Mas Darren? Iya, normanya berlaku di semua tempat. Kalau yang lokal, Mas Kenzi. Yang norma yang sifat lokal normanya itu cuma ada di satu daerah. Iya, namanya hanya berlaku di satu daerah. Siapa yang berani? Ini ada 4 norma nih. Kira-kira dari keempat norma ini yang universal mana aja ya? Mbak Arena? Norma agama, norma kesukaan. Norma agama dan norma kesusilaan. Kalau yang lokal berarti apa? Mbak Edina? Iya, norma hukum dan norma kesopanan. Oke, anak-anak. Setelah kita mereview materi ini, hari ini Ustazah mengajak main game. Mau main game nggak? Oke, sebelum main game, Ustazah pengen tanya dulu nih. Angkat tangan ya, siapa sih yang kalau belajar itu lebih suka melihat gambar, melihat video? Kira-kira siapa? Angkat tangannya Gigi. Siapa? Galana, Mas Kenzi, Mas Aska, Hafiz sama Mas Kiki. Terus siapa sih yang kalau belajar itu sukanya sambil dengerin musik? Jadi sambil dengerin musik terus nyatet. Terus siapa? Ada? Oh banyak. Galana lagi, Mbak Ica, Isa, Safia, Arena, Almira, Dera. Oh banyak ya. Terakhir, siapa yang suka belajar itu sambil bergerak-gerak? Kuma-kuma sambil bawa mainan. Ada? Oh kan bagus lagi Mas Derna, Kenzi, Arena, Lana. Terus yang gak angkat tangan juga belajar. Abiu, Abiu juga kan. Terus yang gak angkat tangan apakah gak belajar? Belajarnya di mana? Nomor 1. Sudah? Sekarang semuanya sudah punya Chromebook betul? Oke. Sekarang silakan dibuka laman barunya. Tahu kan laman baru kayak gini? Nah, kamu ketikkan gini. Silakan diketikkan game join. Sudah? Diketikkan game joinnya mana? Nah, tunggu ya, nanti masukin kodenya di sini. Udah, masuk kodenya di mana? Boleh duduknya di ramah aja, Pak? Boleh? Duduknya mana? Ayo, duduk ramah. Sudah masuk?
Si karakternya boleh dikasih nama. Kira-kira siapa ya kelompoknya? Boleh tapi namanya yang baik ya. Ini masukin kok di ini dulu. Udah, mau kasih namanya. Oh iya benar kasih nama. Namanya sopan loh ya. Ini udah kan? Iya. Jangan dulu dimainin ya. Sudah bisa ya, jangan dulu dipencet ya.
Oleh saya didik bos, ternyata anak-anak feedbacknya sangat bagus, ternyata mau terlibat asik. Oke, alhamdulillah. Tapi gimana caranya dengan kemudian bisa membuat anak-anak semuanya terlibat? Saya coba anak-anak itu awalnya mereview materi, lalu saya ajak bermain game. Ternyata anak-anak zaman sekarang kan memang gadgetnya sangat lebih maju daripada kita. Ternyata pas diajak main game, mereka mau ikut. Menjadi sangat antusias. Iya, sangat antusias sekali. Tapi tetap dalam koridor saja ya. Iya, betul. Oke, baik. Baik saja, selamat. Berarti ini sudah selesai kita laksanakan. Sekarang boleh istirahat dulu, nanti kita ngobrol lagi terkait pasca observasi kemudian nanti follow up-nya. Oke, ya, silakan istirahat dulu.